Ada cara supaya orang langsung nurut sama permintaanmu tanpa harus ngomel-ngomel terlebih dahulu. Pernah gak sih kamu nyuruh seseorang melakukan sesuatu tapi harus diulang berkali-kali baru dikerjain? Satu kali ngomong masih diam, dua kali ngomong masih santai, dan sampai pada akhirnya kamu emosi sendiri gitu. Padahal yang kamu minta itu hal sederhana. Dan yang bikin kesel lagi ketika ada orang lain yang nyuruh langsung dikerjain gitu. Kok bisa begitu gitu ya kan? Kamu yang udah ngomel berkali-kali gak digubris, sementara ada orang yang satu kali ngomong langsung dikerjain. Apakah mereka ini lebih galak daripada kamu? Atau sebenarnya ada cara komunikasi tertentu yang bisa bikin orang langsung nurut tanpa harus banyak alasan? Nah, ternyata yang menariknya ada cara berbicara supaya orang lebih mudah merespon apa yang kamu minta, tanpa harus memarahinya, tanpa harus memaksanya, tanpa harus ngomel-ngomel terlebih dahulu. Nah, di video ini saya akan tunjukkan teknik komunikasi sederhana yang bisa bikin orang lebih mudah mengikuti apa yang kamu minta. Dan terkadang nih ya, yang perlu kita ubah itu bukan orangnya, tapi cara kita menyampaikannya, teman-teman. Simak baik-baik video ini sampai habis supaya kamu gak perlu lagi tuh ngomel-ngomel di setiap kali nyuruh seseorang. Satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan membicarakan apa yang mereka inginkan dan menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dalam arti kita perlu menciptakan sebuah alasan yang membuat orang tersebut merasa, ini kayaknya penting deh gua kerjain sekarang, kalau enggak nanti gua kehilangan kesempatan gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, harus dengan cara seperti apa kita menyampaikannya? Apakah dengan cara memarahinya atau dengan cara mengancamnya? Memang benar sih, terkadang kedua cara tersebut bisa membuat seseorang melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kedua cara tersebut hampir selalu membawa konsekuensi yang tidak kita inginkan. Mungkin apa yang kamu sarankan pada akhirnya memang dikerjakan, tapi setelah itu orang tersebut bisa aja merasa tersinggung atau merasa kesal. Bahkan mereka bisa aja mengulangi kesalahan yang sama ketika kamu gak ada atau di belakang kamu. Dan yang lebih buruk lagi, mereka melakukan itu bukan karena memahami atau mengikuti saranmu, tapi hanya karena takut atau karena terpaksa. Nah, lalu harus dengan cara apa gitu? Kalau bukan dengan cara memarahinya, bukan juga dengan cara mengancamnya, harus dengan cara seperti apa supaya orang mau melakukan sesuatu dengan kemauannya sendiri? Untuk memahami situasi ini, coba bayangkan hal situasi sederhana yaitu kegiatan memancing. Saya pribadi suka banget tuh yang namanya sama kopi. Tapi ketika saya memancing, sesuka apapun saya sama kopi, gak mungkin menggunakan kopi sebagai alat umpan. Kenapa? Karena ikan gak suka kopi, ikan lebih suka cacing. Setuju ya teman-teman? Jadi ketika saya memancing, saya gak memikirkan apa yang saya suka, tapi memikirkan apa yang si ikan suka. Saya tidak akan memasang biji kopi pada kail ikan, tapi memasang cacing supaya ikan tertarik. Nah, masalahnya kita sering ingat prinsip ini saat memancing, tapi sering melupakannya saat berhadapan dengan manusia. Padahal prinsipnya sama aja. Kalau kamu ingin mempengaruhi seseorang, jangan mulai dari apa yang kamu inginkan, tapi mulailah dari apa yang mereka inginkan. Lalu tunjukkan bagaimana apa yang kamu minta bisa membantu mereka untuk mendapatkan hal tersebut. Semisal deh, ada sebuah cerita sang ayah yang kesal kepada anaknya yang gak mau berhenti merokok. Sang ayah sudah mencoba berbagai cara memarahi anaknya, menasihatinya, bahkan pernah mengancam untuk menghukumnya jikalau ketahuan merokok lagi. Sesaat kemungkinan anaknya mungkin memang berhenti, tapi tidak lama kemudian dia merokok lagi secara diam-diam. Kenapa? Karena semua yang dikatakan sang ayah hanyalah berisi apa yang diinginkan sang ayah, bukan apa yang diinginkan anaknya. Sampai suatu hari sang ayah mencoba pendekatan yang berbeda. Sang ayah tahu betul anaknya sangat suka bermain basket. Bahkan anaknya punya mimpi besar untuk menjadi seorang atlet. Jadi kali ini sang ayah tidak memarahi anaknya. Dia hanya berkata, "Kalau kamu terus merokok, paru-parumu akan mudah cepat lelah. Dan kalau paru-parumu cepat lelah, kamu akan jauh lebih sulit untuk menjadi seorang atlet yang hebat." Tiba-tiba pesan itu terasa berbeda karena kali ini yang dibicarakan bukan lagi tentang keinginan sang ayah, tapi tentang mimpi sang anak.
Padahal apa yang disampaikan sang ayah sebenarnya sama aja gitu ya kan, yaitu menyuruh anaknya untuk berhenti merokok. Tapi hasilnya bisa sangat berbeda. Kenapa? Karena cara yang pertama membuat si anak merasa diserang, sementara cara yang kedua membuat si anak merasa mengerti alasan dibalik itu semua. Dan ketika seseorang merasa dipahami, merasa dimengerti, akan jauh lebih mudah untuk mendengarkan. Dan pada akhirnya orang bukan gak mau mendengarkan apa yang kita minta, mereka hanya menolak cara kita menyampaikannya. Sekian dan terima kasih, saya Husni Al Mubarok, sampai jumpa di video selanjutnya.